Keuangan cermin hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa urusan uang dan Tuhan itu dua hal yang terpisah. Kita sering memisahkan dompet kita itu dari doa. Tapi sebenarnya, keuangan kita adalah cermin dari hubungan kita dengan Tuhan. Keadaan saldo bank kita, cara kita berbelanja, cara kita memberi, menunjukkan siapa yang sebenarnya kita sembah. Tujuan hidup itu hanya satu, memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, termasuk cara kita mengelola uang, harus mencerminkan tujuan ini. Jika kita hidup sehari-hari tidak menunjukkan pelayanan kepada Tuhan melalui harta kita, maka sebenarnya kita tidak sedang melayani Dia. Mengapa Yesus banyak bicara soal uang? Mungkin kita akan terkejut mengetahui bahwa 2/3 dari perumpamaan yang Yesus ajarkan itu berbicara khusus tentang uang. Kenapa? Alasannya sederhana. Yesus memilih topik yang dipahami semua orang. Dia menggunakan hal yang nyata untuk menjelaskan hal-hal yang tidak terlihat di kerajaan surga. Yesus gunakan uang sebagai alat peraga. Ia ingin kita mengerti bahwa uang bukanlah masalah utamanya. Uang hanyalah gejala, fenomena. Masalah yang sebenarnya itu ada di dalam hati kita. Mari kita perhatikan peringatan Yesus dalam Injil Lukas. Sebelum kita baca ayat ini, ingatlah pesan intinya itu gini. Yesus ingin kita waspada karena hidup yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Lihat apa yang Yesus katakan. Dia tidak mengatakan uang itu jahat loh. Dia tidak mengatakan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh barang-barang yang kita miliki. Itu. Nilai diri kita bukan berasal dari merek pakaian kita, model mobil kita. Musuh kita, iblis, seringkali menggunakan kekayaan yang Tuhan berikan untuk menjerat kita. Dia ingin kita mengevaluasi orang lain, iblis, berdasarkan kesuksesan duniawi. Lalu kita mulai menganggap si kaya sebagai pemenang yang lebih rohani karena katanya diberkati Tuhan, dan si miskin sebagai pecundang yang imannya lemah dan kurang. Tapi di mata Tuhan, barometer sejatinya itu hati, bukan harta. Kalau gitu, jadi kaya kok apakah salah? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Menjadi kaya tidak otomatis membuat seseorang berdosa. Dalam Alkitab, kaya berarti punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan yang wajar dan masih punya sisa. Tuhan seringkali beri kelimpahan kepada anak-anaknya. Kenapa? Agar mereka bisa bantu orang lain yang sedang kekurangan. Dalam ekonomi Tuhan, Dia memberikan surplus kepada sebagian orang untuk menolong mereka yang tidak punya apa-apa. Ini adalah rencana Tuhan untuk saling menanggung beban di dalam gereja. Dengarkanlah prinsip yang ditulis Rasul Paulus dalam surat Korintus. Nah, inti dari pesan ini adalah tentang keseimbangan. Saat ini kita bantu mereka, dan di lain waktu mereka mungkin bantu kita. 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini adalah sistem kesejahteraan Tuhan. Tapi ada peringatan keras bagi mereka yang punya kelebihan. Makin banyak yang kita miliki, makin besar godaan untuk percaya pada keamanan yang diberikan uang itu. Kita cenderung menaruh rasa aman kita pada angka-angka di rekening bank, bukan pada janji Tuhan. Itu kecenderungan kita, itu godaan yang besar. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati dengan sangat ketat saat kita memiliki kelimpahan. Keuangan barometer iman kita. Keuangan kita adalah alat pengukur iman. Apa itu iman? Dalam Ibrani 11, iman adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya. Itu berarti mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat atau kita kendalikan sendiri. Dunia di sekitar kita membisikkan pesan yang sebaliknya. Dunia berkata, kalau lu tidak punya uang sekarang, pinjam, pakai kartu kredit, ke koperasi, itu pinjol gampang. Nah, dunia mengajarkan kita untuk mengejar yang lebih besar dan lebih banyak.
Namun, Tuhan memanggil kita untuk belajar merasa cukup dan fokus melayani Dia. Ibrani 12 ayat 1 yang pesan utamanya adalah kita harus membuang beban yang menghambat perjalanan rohani kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu membelit kita, dan berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seringkali beban yang membelit kita itu utang dan gaya hidup yang terlalu mahal. Kita memenuhi hidup dengan cicilan karena rasa takut akan masa depan. Ketakutan akan masa depan adalah tanda bahwa kita lebih cinta duit, uang, daripada Tuhan. Kita terlalu khawatir tentang masa pensiun atau hari-hari tua, apalagi kita mendengar FIRE, Financial Independent, Retire Early. Wah, sampai-sampai kita takut memberi kepada pekerjaan Tuhan. Memang Alkitab menolong kita untuk menabung dan merencanakan masa depan, itu bijaksana. Tapi Tuhan juga memperingatkan kita tentang orang kaya yang bodoh, yang hanya menyimbun harta untuk dirinya sendiri. Prinsip Tuhan itu, jika ragu, berilah, itu prinsip Tuhan. Jika ragu, kasih, berikan, jangan nimbun. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara hari esok kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Jika kita ingin mengubah hubungan kita dengan uang, agar kita tuh tidak diperbudak oleh uang, ada beberapa langkah. Nah, ini harus kita lakukan dengan tindakan nyata. Yang pertama, saudara-saudara pelajari prinsip firman Tuhan. Jangan hanya nebak-nebak cara ngelola uang, apalagi pakai pengalaman pribadi dan orang. Alkitab itu penuh dengan hikmat tentang keuangan. Luangkan waktu untuk pelajari apa yang Tuhan katakan tentang utang, tentang memberi, dan tentang menabung. Gunakan konkordansi atau di HP kita juga bisa. Pengetahuan ini akan membebaskan kita dari kebingungan. Yang kedua, terapkan disiplin dalam gaya hidup. Tuhan tidak minta setiap keluarga punya gaya hidup yang sama persis. Namun Tuhan dengan jelas melarang pemborosan dan kemewahan yang berlebihan. Lihatlah kebiasaan belanja kita, apa yang kita beli. Apakah kita beli barang untuk pamer, atau untuk memenuhi kebutuhan, atau untuk rakus nafsu? Mari kita jadi pengelola yang baik atas harta milik Tuhan. Ketiga, jika kita sudah punya anak, ajarkan anak-anak kita. Ajar juga kalau bisa pasangan kita bahkan. Banyak pernikahan hancur karena tekanan keuangan yang sebenarnya bisa dihindari. Jangan biarkan anak-anak kita meninggalkan rumah tanpa bekal pemahaman Alkitabiah tentang uang. Ajari mereka buat anggaran, ajari mereka menabung. Ini adalah warisan yang lebih berharga daripada uang itu sendiri. Keempat, ajarkan sesama. Jutaan orang di luar sana sedang menderita karena masalah utang dan tidak tahu kemana harus cari bantuan. Saat kita membagikan prinsip keuangan kepada tetangga atau teman, kita sebenarnya sedang membuka pintu untuk kasih Injil. Bantuan keuangan seringkali jadi jalan bagi mereka untuk mengenal Yesus Kristus. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali, uang itu bukan milik kita. Uang kita adalah titipan Tuhan untuk menguji hati kita. Apakah hari ini kita sedang merasa takut akan masa depan? Apakah kita merasa terjepit oleh utang? Datang kepada Tuhan. Akui bahwa selama ini mungkin kita telah menjadikan uang sebagai Tuhan kecil, berhala-berhala dalam hidup kita. Mari kita berkomitmen untuk membangun hidup di atas fondasi firman Tuhan yang kokoh, bukan di atas pasir utang yang rapuh. Tuhan ingin kita bebas agar kita bisa melayaninya dengan sukacita. Mari kita jadikan keuangan kita sebagai kesaksian bahwa Tuhan kita adalah penyedia yang setia. Maukah saudara mulai memeriksa anggaran belanja minggu ini dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan dengan uangmu? Tuhan Yesus memberkati.